Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 dalam pembelajaran PPKN. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk pertemuan kita pada kali ini, dengan kompetensi dasar memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan hakikat kedaulatan. 2. Menjelaskan teori tentang kedaulatan. Materi pembelajaran, hakikat dan teori tentang kedaulatan. Hakikat kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat adalah pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Sifat-sifat kedaulatan, yang pertama asli, yang kedua permanen, yang ketiga tunggal, yang keempat tidak terbatas. Bentuk kedaulatan, yang pertama kedaulatan ke dalam, yang kedua kedaulatan keluar. Teori tentang kedaulatan, yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. 2. Teori kedaulatan raja menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja tidak perlu menaati hukum moral agama. 3. Teori kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi terletak pada negara.
Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Sikap kepala negara bertindak sebagai diktator. Teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Pembagian kekuasaan dalam negara menurut Montesquieu dibagi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Nah, anak-anakku, untuk dapat memahami lebih jauh tentang pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, coba kalian kerjakan tugas mandiri berikut ini. Itu perintahnya, lengkapi tabel di bawah ini. Itu ada nomor, aspek informasi, kemudian uraian. Yang ke-1, pengertian kedaulatan. Yang kedua, sifat kedaulatan. Yang ketiga, bentuk kedaulatan. Yang keempat, teori kedaulatan. Nah, anak-anakku, selamat mengerjakan. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.